beliau beli lahan di sana dan menyiapkan diri untuk melatih calon-calon gerilyawan. itu. Ntar dulu, di sana ketemu sama pelatih itu ngomongnya pakai bahasa apa tuh? Nah, ini uniknya. Jadi saya ini kan termasuk yang bahasa Arabnya tidak begitu bagus, bahkan mungkin tidak bagus ya. Bahasa Inggris bisanya yo yes no. Little I can. Yo yes no. Terus. Itu ketika di sana itu ternyata ada satu bahasa yang bisa menyatukan kita semua. Bahasa isyarat. Bahasa ibu. Maka nembak. Seriusan maksudnya kayak gitu. Oke. Tapi memang begini, kita juga ada penerjemah ya, tentunya kita ada. Iya ada ya. Kan dari kita ada penerjemah, dari pihak Mujahidin di sana juga ada penerjemah. Karena beliau tidak bisa bahasa Inggris juga pelatih kita. Bisanya bahasa Arabnya yang bahasa Arab pasaran, bukan bahasa Arab yang fusha. Iya. Jadi agak sulit. Kadang ada kalimat yang kalau kita belajar bahasa Arab kita di sini itu contohnya seperti apa ya? Kalau di sana itu ada kalimat begini, untuk takjub itu aswi ya ahoy gitu. Ini apa bahasa Arabnya? Kita nggak tahu. Saya coba tanya apa? Itu maksudnya menghormati kita. Oh, penghormatan gitu. Jadi ada bahasa-bahasa yang kita memang tidak paham. Karena memang beda ini ya. Nah, beliau termasuk yang tidak bisa bahasa Arab fusha, pelatih kita ini, sehingga kita butuh penerjemah dari kita dan ada penerjemah dari Mujahidin yang di sana. Terus itu biaya dan lain-lain itu yang tanggung GI itu tak? Kalau yang diberangkatkan JI, iya, tapi lebih kepada kita personal ini juga ngeluarin duit, ngeluarin uang. Berarti Ustadz tuh tabungannya habis pada saat itu ya? Ya alhamdulillah. Jadi dari kita, dari jamaah itu memang ada, dan kita di sana itu tidak terbebani. Karena kan datang ke sana, kita tahu di daerah konflik tentu tetap butuh makan. Minimal itu. Minimal butuh makan. Kalau kita tidak pegang uang, kita mau mengandalkan dari mana? Awalnya kan begitu, tapi walaupun sampai di sana ternyata sumbangan itu luar biasa, banyak. Sehingga untuk urusan makan, bahkan sampai pakaian aman ya? Aman. Pakaian itu setiap musim selalu dikirim, ganti. Karena kan 4 musim ya. Iya. Kalau kita salah kostum di sana bisa mati itu. Iya. Musim panas kita pakai saat musim dingin. Nah, sudah selesai kita. Iya. Jadi setahun di sana ya? Ya, balik ke Indonesia. Ngapain tuh? Saya kembali lagi ke HI. Ke HI. Nah, di HI menjadi panitia untuk keberangkatan teman-teman beberapa kali. Yang gerilyawan yang kayak Ustadz berangkat itu ya? Kayak jadi panitianya nih sekarang. Panitianya. Sebab kita kan sudah pernah nih, terus kemudian ada pengalaman, terus kemudian kita juga menjadi tim pembuka untuk stay di sana kan. Kemudian dari 2014 ya, 2014, 15, 16 saya ada tambahan tugas. Selain jadi tim pengantar itu tadi ada tambahan tugas. Ada tambahan tugas untuk membantu mengkoordinir bidang-bidang yang ada di Lampung. Jadi JI ini kan tidak satu organisasi yang hanya ada satu model gitu ya. Itu banyak bidang-bidangnya, dan bidang-bidang ini punya keunikan masing-masing, termasuk yang ada di Lampung. Jadi apa yang ada di Markasiyah, nah di Lampung ini termasuk ada sebagian besarnya. Tidak semua, tapi ada sebagian besarnya. Nah, saya dapat tugas untuk membantu mengkoordinasikan dari bidang-bidang yang ada di Lampung ini. Jadi udah balik ke sini itu balik ke rumah normal atau Ustadz? Normal ya. Oh, jadi aktivitas-aktivitas JI itu pasca pelatihan, pasca kemana-mana tuh tetap balik ke rumah, hidupnya normal. Normal. Aktivitasnya. Kerja biasa.
cari Maisa, cari uang ya biasa. Hanya ketika ada panggilan tugas, sederhana. Berarti kan warteg aja. Ya, gitu warteg ya. aja. Kalau kita pergi ke sederhana, ketahuan kan? Terus bertugasnya itu tadi tambahannya. Tambahan itu. Sampai Kemudian 2019, ini kan sudah mau ending nih. Iya, mau ending nih 2019. Kita dengar kabar Pak Paral terambil. Maka saya sudah langsung hari itu semua yang melekat pada saya dilepas. Jadi 2019 itu saya sudah nonaktif. Iya. Saya enggak ada di bidang manapun sudah. Iya. Dihilangkan lah hilang semua. Pulang sampai rumah ya aktivitas biasa. Tapi kok merasa nggak nyaman ini gitu. Akhirnya jalan-jalan. Karena banyak yang udah mulai di atas itu yang terambil satu ditangkepin gitu, ya petugas ya. Ini kok kayaknya sebentar lagi nih, gitu kan. Nah, makanya terasa itu Ustaz ya pada saat itu ya? Terasa karena feelingnya begini. Ketika teman-teman terambil itu kan kita bisa ngukur. Dia aja keambil nih. Saya nih sama dia dekatnya seperti apa nih gitu. Mungkin nggak saya akan disebut. Jadi sampai kalau saya berpikirnya kan ke sana. Kalau saya disebut saya di apa nih? Samanya dengan dia di mana? Jadi kalaulah mungkin bisa menghindarnya di apa? Terus selama 2019 sampai 2020 ya, setahun. Bulan Juli saya dihubungi lagi, diaktifkan lagi. Oh, sama sederhana warteg aja itu ya. Oke. Tapi kan saya tidak tahu ini sudah seperti apa setahun ini. Karena saya tahu lost contact semuanya. Terus kemudian saya tidak tahu, kemudian diminta diaktifkan lagi karena di Lampung sudah banyak yang tidak bisa diaktifkan. Loh, saya tanya lah, saya mengaktifkan saya itu bahaya enggak gitu kan? Wajar kan? Iya. Karena saya sebelumnya ketika saya tidak diaktifkan saya tahu saya berbahaya kan? Iya. Terus saya tanya siapa yang meminta adalah dari tim. Ya sudah, kalau tim yang meminta ya saya berangkat. Maksudnya itu JI pusat tuh ya? Ya, jadi tim kan ketika Pak Para terambil, keamiran CI kan sudah tidak ada. Sudah tidak ada lagi pemimpin yang bisa dijadikan rujukan. Iya. Tetapi di organisasi itu ini masih dijalankan oleh orang-orang yang memang masih terakhir diamanahi untuk menjalankan organisasi, walaupun belum ada amir. Nah, akhirnya saya diaktifkan, saya ikut. Oke. Apa nih, masih di Lampung nih? Masih di Lampung. Apa programnya setelah ini? Itu tahun 2020 bulan September, Oktober itu sudah ada penangkapan lagi. Itu diaktifkan sudah mulai rame. Kemudian saya diminta untuk mencarikan tempat. Buat yang lari-lari nih. Bersembunyi ya. Bersembunyi. Oke. Kemudian kita ukur di Lampung kayaknya tidak ada tempat yang bisa untuk jadikan persembunyian nih. Kan banyak hutan masih, Ustadz. Banyak hutan, tetapi sumber daya yang lain kan bukan hanya tempat yang tapi dukungan banyak suplai makanan dan lain-lain ya. Karena kan ketika secara psikologis orang pergi itu apalagi dalam keadaan takut, itu untuk keluar rumah saja kan nggak berani. Iya, benar. Tapi kan dia harus hidup, dia harus tetap makan. Nah itu yang menjadi pertimbangan. Bisa kita pindahkan, tetapi minimal bisa menghidupi diri sendiri. Entah itu bertani atau apa, tapi kan kita modali juga. Sehingga kita tidak mendolimi lah. Iya. Akhirnya kita sepakat, oke, sama tim waktu itu kita berempat pergi ke Pekanbaru. Ke Riau. Itu tahun 2020 di bulan November. Jadi, akhir tahun ya. Sudah mepet-mepet terus. Iya. Udah terdesak nih ceritanya ya. Iya, udah disudutkan. Kita sudah ngerasa itu kalau saya tuh
nggak tidur di rumah itu sudah sejak bulan Juli kalau tidak salah itu. Oh, dari 2020 tuh ya, udah dari Juli itu udah nggak? Tidurnya pindah-pindah. Rumah saya banyak akhirnya kan. Ada hotel. Tapi istri satu kan? Satu. Oh, enggak banyak tadi. Iya. Ustaz, boleh sambil minum ya? Jadi Bismillah. memang obrolan ini sengaja memang kami tampilkan secara kronologis, secara detil. Kenapa? Biar kita sama-sama paham bagaimana perjalanannya. Kita lanjut Ustaz. Oke. Jadi Pekanbaru. Pekanbaru nih. Sampai. Tapi sebelum di Pekanbaru itu sebenarnya kita sudah merasa ini nggak sehat nih perjalanan kita. Udah diikutin ya Ustaz? Sudah terasa. Dari Lampung itu ada kejadian yang kita tidak tahu. Yaitu ada yang dikejar teman-teman kita dan sampai kemudian mobilnya ditinggal, melarikan diri. Nah, kami tidak dapat kabar. Ini kejadian ini Nggak dapat kabar. Otomatis kan Lampung menjadi rame. Iya. Nah, semua mobil yang punya ada platnya Lampung sama petugas tentu di Oh, itu ke Pekanbaru nggak naik bis ya, naik bawa mobil. mobil. Oh, Bawa makanya mobil. plat Lampung. Nah, pasti kan. Begitu sampai sana, Beneran ini dicegat kan? saya nggak tahu, tapi dihentikan oleh orang-orang berpakaian hitam begitu kan, laras panjang gitu. Oh. Jadi dihentikannya begitu. Dicegat nggak itu namanya tuh? Iya, cegat. Udah masuk Pekanbaru ya? Itu setelah kita pulang dari Pekanbaru. Pulang. Setelah kita pulang dari Pekanbaru di Jambi, Jambi. di jembatan Aur Duri 2 itu. Hmm. Begitu kita lewat, set kok saya ngerasa ini direkayasa jalannya nih. Satu jalan kita itu dibuat macet. Wah, udah ini saya sudah feeling ini. Tugasnya. Petugas nih, begitu di depan mobil kita dihadang sama satu Innova. Turun aparat, pakaian hitam-hitam, pakai laras panjang. Jangan melawan gitu. Pikir saya mau melawan pakai apa gitu. Dan selama pelarian cerita tadi tuh nggak ada senjata sama sekali? Nggak ada. Karena kita gini, untuk menghindari pertanyaan petugas. Kalau sampai digeledah kita memang nggak ada apa-apa. Oke, ya itu ya. Ya di situ. Jadi kita nggak bawa senjata, tapi kalau pada waktu itu bawa mungkin juga ceritanya akan berbeda. Ya ceritanya juga akan berbeda. Tapi alhamdulillah Allah masih berikan kesempatan. Beri kesempatan. Iya Ustaz. Ya. Saya ketika ditodong itu, ya nggak melawan memang. mungkin kalimat saya agak ini. Saya tuh tidak mengucapkan innalillahi. Yang saya ucapkan itu alhamdulillah. Jadi saya ya Allah alhamdulillah ya ini mungkin perjalanan saya sampai di sini nih gitu. Saya sudah berpikir saya akan ditembak mati. Pada saat itu ya? Sudah berpikir saya sudah karena memang ya kita tahu lah dosa kita terhadap negara itu kan kita tidak tahu kan. Jadi mungkin saya ini akan dieksekusi nih. Kalau saya ngelawan pasti itu. Tapi karena saya tidak bawa apa-apa, saya pikir kalau saya melawan juga konyol. Ya. Saya pikir sudahlah apa yang terjadilah gitu ya. Rame itu Ustaz ya tugasnya ngepung itu? Rame sekali, bukan hanya rame. Kita kejar-kejaran. Oh ya lupa nih yang asik kejar-kejarannya. Seharian kita kejar-kejaran itu. Kejar-kejaran seharian, hujan deras. Dan kita tahu ketika diikutin saya bilang itu ada mobil Avanza hitam, ada motor. Kita sudah sadar itu. Kita sedang diikuti. Sebenarnya kita sempat lolos. Petugas itu kehilangan kita. Kita sudah nyumput sebentar. Apa yang harus kita lakukan gitu kan? Ngobrol dulu nih berempat nih dia. 2 orang sudah kita turunkan di jalan. Tinggal dua. Saya berpikir kalau pecah-pecah deh pokoknya. Kalau minimal ada yang selamat, ada yang bisa memberikan kabar ke siapapun yang tertangkap di antara kita. Kalaulah ada yang selamat, bisa mengabarkan ke rumah lah. Minimal itu. Akhirnya kita jadi 2. Saya di mana tuh? Seingat saya itu sebelum Jambi. Tapi di perkampungan kan? Ya ini saya kayak pasar atau apalah gitu ya. Keramaian lah, saya tidak tahu apakah pasar, apakah pom bensin atau apa, saya tidak tahu. Karena
hujan deras juga ya, saya juga agak ngantuk-ngantuk bangun tidur, sudah turun di sini. Aman sudah 2 kan. Kita berdua sudah nggak dikejar kan. Petugas sudah nggak melihat kita itu. Sudah agak lama itu. Saya mikir, ini bensin juga mau harus diisi. Tapi saya yakin di setiap pom bensin pasti ada petugas sudah. Iya. Ya di jalur kita itu pasti itu sudah. Akhirnya sudahlah, Bismillah, kita beli bensin. Dengan terpaksa itu. Itu tadi wasilahnya memang harus begitu ya. Iya. Kita beli bensin, kita keluar kayak biasa saja di jalan itu. Sampai di jembatan Aur Duri 2 itu yang macet tadi ya. Saya udah ngerasa, kok ada mobil yang tiba-tiba bergerak nih. Begitu mobil kita lewat kan ada mobil bergerak, waduh, sudah. Saya tapi nggak ngomong sama supir. Saya khawatir supirnya panik kan. Tapi begitu berhenti, ngelihat, waduh, sudah. Karena jalur kita itu macet yang di atas jembatan. Kan hanya 2 jalur kan. Mau tidak mau harus berhenti. Belum lama petugas itu tadi datang, ya sudah. Kita digiring, saya tidak tahu di mana. Karena sejak saat itu dunia bagi saya sudah gelap. Iya, ditutup ya. Ditutup. Di lakban begitu ya. Pakai tapi nggak di apa-apain. Mau dicerita? lewatin. Skip. Terus akhirnya sampai 5 hari di sana. Ya, 5 hari saya tidak tahu di mana, tapi yang jelas di Jambi. Kemudian dibawa ke Lampung. Tanggal saya kena 28 November 2020. Terus kemudian awal Desember dipindah ke Lampung. Nah, di Lampung kemudian interogasi. Diinterogasi dulu ya. Kemudian 15 Desember 2020 dipindahkan ke rutan ya. Makobrimob Cikeas ya. Nah, di sana Kelapa 2 apa Cikeas? Di Cikeas. Oh, Cikeas. Oke. Cikeas. Terus baru ke NK. 2 tahun 1 bulan di Makobrimob. Sudah sidang putus. Pindah ke NK. Pada saat ditahan apa yang dirasakan Ustaz? Menyesalkah? Titik baliknya di mana nih? Kita pengen denger titik baliknya nih sekarang. Gitu ya? Iya. Kalau selama di Cikeas itu kan kita hanya 2x2 ya. 2x2 ruangannya, terus kemudian semuanya di dalam, aktivitas kita nggak boleh keluar sama sekali. Makan juga ya, yang penting ada yang dimakan ya. Dan alhamdulillah kalau untuk diet di sana tempat yang paling tepat. Jangan sampai Ustaz. Saya masuk berat 84. Keluar dari sana itu 71. Wah. Ketika 13 kiloan ya. Yes, kurang lebih segitu. Ya. Nah, di Cikeas itu belum sampai pada masih marah aja tuh ya. Sebenarnya gini, saya itu alhamdulillah kalau dendam itu enggak ya. Dendam itu enggak, tapi lupa enggak mungkin. Ya. Karena ada satu nasihat dari salah satu guru saya itu begini. Jika kamu dizolimi oleh seseorang, maka jangan pernah kamu mendoakan keburukan terhadap orang yang menzolimimu. Mengapa? Karena orang yang terzolimi itu doanya diijabah oleh Allah. Maka doakanlah kebaikan untuknya, yang nanti kebaikan itu akan datang kepadamu. Akan kembali kepada. Jadi saya enggak, ya kalau marah dendam itu enggak ada, tapi lupa itu enggak. Iya. Ya, lupa ketika tadi yang di skip ada kaki kemana, ya, gitu ya. Yang seperti itu itu ya sudahlah, sudahlah. Karena itu bagian bagian daripada perjalanan. Oke. Terus ketika sudah di Cikeas, saya nggak dipindahin di blok. Saya jadi di blok B saja selama 2 tahun 1 bulan itu. Jadi lebaran di blok itu? Ya, nah itu asiknya kalau lebaran. Kan orang-orang nangis ya, ingat anak istri gitu kan. Saya juga nangis sih sebenarnya, tapi kan buat apa nangis orang kita tetap di sini gitu. Tapi yang asik itu ketika lebaran itu kita punya kan kalau di Cikeas itu dapat kurma,
Kalau kita puasa itu dapat susu gitu ya. Nah, itu sengaja untuk Lebaran kurang berapa hari lagi nih, nah kita kumpulin tuh susu sama kurma nggak kita makan. Iya, buat Lebaran. Buat Lebaran nih. Kalau di rumah ada makanan banyak, di sini kita harus menciptakan suasana itu. Nah, saya bahagia itu kalau tidak kita ya sendiri yang menciptakan, kita akan sengsara. Maka di tempat yang seperti itu, saya alhamdulillah bisa menciptakan kebahagiaan itu, karena kalau kata Ibnu Taimiyah itu, ketika saya di penjara itu adalah saat saya dekat dengan Rob saya gitu. Jadi di penjara itu kita malah lebih banyak beribadah kepada Allah, baca Quran kita rajin, hafalan Quran kita nambah gitu ya. Tapi belum sampai pada untuk kembali kepada NKRI. Belum itu ya? Belum, di Cikeas itu belum. Tapi saya sudah berpikir JI ini sudah tidak bisa dilanjutkan. Dan pada saat itu udah nggak ada tuh JI. Masih ya, urusan di Cikeas itu. Ya. Masih, dan saya sudah berpikir saya tidak, kalaulah saya nanti bebas, JI ini sudah tidak bisa diaktifkan lagi. Nah, sampai pada 2023 saya dipindah ke Nusa Kambangan. Karena dinilai masih merah mungkin, ya. Masih jimalip banget lah ya. Nah, alhamdulillah sampai di Nusa Kambangan di Pasir Putih. Ya. Super maksimum, super maksimum security. Yang kita kalau mau keluar itu ya masih ditutup mata, masih di borgol, masih dirantai itu ya. Alhamdulillah di sana malah diberikan, nah disitulah awalnya kami diberikan bacaan-bacaan yang lebih banyak yang kami butuhkan. Di Cikeas diberikan bacaan-bacaan buku, tapi itu bukan yang kami butuhkan. Karena kalau saya pribadi yang saya rasakan, itu ketika saya berpikir seperti ini, contoh begini, sederhananya gini, kayak sampean pelatih sepak bola, tapi ilmu yang diberikan itu ilmu tentang masak, kira-kira nggak nyambung. Nyambung apa? Nggak nyambung. Pertama nggak nyambung, yang kedua stres. Kesel, iya. Ini bukan sesuatu yang kita butuhkan. Kita mau, iya. Kemudian setelah kita di Pasir Putih, dikasih buku apa tuh? Buku-buku macam-macam yang kita butuhkan ada disiapkan, dan saya diajak sama salah satu pamongnya di sana. Ayo Ustaz, kita lihat buku apa yang antum butuhkan, silahkan. Oh, perpustakaan. Oke. Nah, dari situ kita mulai baca-baca sampai ketemu satu buku, tulisannya Dr. Muhammad Thalib. Beliau ini orang Pakistan. Beliau menulis buku tentang fatwa bunuh diri dan terorisme ya. Oke. Saya baca buku beliau, kemudian ada satu hal yang menarik, di mana di buku tersebut ada perkataan Imam Ahmad ketika diajak untuk bugot, diajak untuk memberontak negara, yang padahal kita tahu Imam Ahmad itu pernah masuk penjara dan disiksa, dan siksaannya jauh lebih besar daripada yang saya rasakan. Ya, oke. Itu pun ketika diajak oleh kelompok tertentu untuk memberontak negara, itu sampai 3 kali beliau diajak. Dia nggak mau. Yang beliau katakan adalah darah. Kalau kita sampai memberontak, kita angkat senjata, maka kaum muslimin akan saling membunuh. Kehormatannya akan hilang, hartanya sudah pasti akan dirampas, dan banyak kemudaratan lain banyak yang pasti kerugiannya akan terjadi. Okay. Nah, saya tertegun membaca itu. Kenapa? Ini perkataan yang luar biasa. Kenapa saya baru dapat di sini? Ketika di luar kok saya tidak pernah mendapatkan hal ini. Padahal Imam Ahmad itu salah satu dari 4 imam mazhab yang menjadi rujukan kita kan. JI ya? Bukan JI, Islam secara umum, secara umum. Artinya beliau ini perkataannya juga menjadi sesuatu yang bisa dijadikan rujukan gitu.
kenapa kok baru sampai? Apakah belum dibaca satu? Ataukah memang disembunyikan oleh oknum tertentu tentunya? Tapi saya lebih memilih yang pertama. Mungkin belum membaca. Ya. Karena di CI itu ada kebiasaan kita itu menjadikan ilmu itu sebagai panglima. Ya. Jadi makanya ketika kami di dalam itu membaca itu, saya terus berpikir apa yang menjadi cita-cita kita dulu untuk menegakkan daulah dengan cara yang seperti ini. Iya. Ini ternyata Imam Ahmad saja nggak mau nih. Padahal dia Salah satu imam mazhab. ya kan? Ya, mulai sederhana gitu. Iya. Wah, ngapain nih? Nah, jangan-jangan ada yang salah nih. Gitu. Mulai itu ya? Mulai dari situ. Jangan-jangan ada yang salah. Kemudian banyak buku-buku yang lain termasuk bukunya Imam Ibnu Taimiyah ya, Majmu' Fatawa juga kita diberikan. Tafsir Tabari kita juga dikasih, tafsir Ibnu Katsir banyak. Sehingga kita membaca itu menjadi bagian pekerjaan kita harian karena nggak ada kerjaan lain. Mau nyari duit kan nggak boleh di sana. Iya kali itu. Jadi ya sudah, Allah berikan kesempatan kita untuk belajar. Nah, alhamdulillah kita belajar. Terus bulan 4 2023 Ramadan kan, ya. Nah, saya ambil kesimpulan bahwasanya saya harus ikrar ini kembali ke NKRI. Itu memang ditanyain sama petugas ya beberapa waktu sekali mau kembali nggak? Jadi mungkin saya agak beda ya. Saya itu nggak ditanya sama petugas. Saya juga nggak tahu, mungkin kelewatan saja ya. Bisa begitu ya. Jadi begitu ada petugas yang datang, sampai sekarang saya masih sering berhubungan sama beliau. Iya, Masya Allah. Itu datang terus nanya, Ustaz, kapan ikrar gitu? Pertanyaannya kan kita sambil makan santai gitu. Saya balik, bukan begitu pertanyaannya. Terus gimana? Kapan sampean siap mengikrarkan saya? Oh kaget, loh kok begitu? Loh iya, kenapa memang saya bilang? Ya jangan gitu, nanti dulu. Dia kayak bingung, karena tidak siap dengan pertanyaan balik dari Ustaz. Ya, karena mungkin masih mikir, oh nanti saya mikir dulu. Saya tidak begitu, karena saya di dalam sudah menemukan jawaban. Siap ya. Saya sudah menemukan jawaban. Saya harus kembali ini karena apa? Gitu. Nah, kemudian beberapa hari kemudian atasan beliau itu istilahnya kalau panggil kita keluar itu ngebon saya keluar lagi. Terus itu di bulan Ramadan. Masih di bulan yang masih sama. Bulan yang sama. Suasana puasa ya. Saya ditanya lagi. Kapan mau ikrar? Kapan siap Pak? Sekarang saja saya siap. Wah jangan begitu. Allahu Akbar. Ini harus begini ya, koordinasi dengan banyak pihak kan. Dengan banyak pihak. Dan apalagi di bulan Ramadan nanti kita nggak ada acara besar makan-makan. Loh, nggak penting itu Pak. Yang penting saya sudah siap untuk kembali ke NKRI dan kapan petugas siap. Akhirnya dipercepat. Di bulan Ramadan itulah. Di bulan yang sama. Di bulan yang sama kita akhirnya ikrar. Nah, sampai kemudian sekitar 3 minggu saya masih di Pasir Putih. Setelah itu dipindah ke Besi, Lapas Besi. Ya, di Maksimum ya. Di Maksimum. Kemudian di sana kita berinteraksi dengan salah satu ustadz JI juga. Ya, alhamdulillah beliau banyak memberikan masukan kepada saya, dan ketika menyampaikan pikiran-pikiran beliau itu sama persis dengan pikiran-pikiran saya ketika klik. Ya. Jadi saya pikir, loh, kok ini ada kesamaan ini? Pasti ini bukan satu kebetulan. Ya. Karena kami tidak pernah koordinasi sebelum. Jangankan koordinasi, ketemu saja enggak. Iya. Jadi dari beliaulah tambahan amunisi ya. Menguatkan bahwasanya pilihan ini tidak salah. Ya. Pilihan ini tidak salah. Karena kalau sampai pilihan ini salah, maka yang rugi adalah kita sendiri. Ya. Karena kalau bicara tentang masalah siap nggak siap, kami ketika masuk penjara itu kami sudah siap dengan segala konsekuensinya. Tapi tiba-tiba kami berubah
dalam pandangan orang lain yang melihatnya sebenarnya kami tidak berubah. Enggak. Kami itu menyempurnakan apa yang belum saja. Sempurna, iya. Kenapa? Karena dasarnya juga ilmu yang sama. Ya, dasarnya ilmu yang sama. Bahwasanya kita tidak melakukan sesuatu itu tanpa dasar ilmu. Ya, karena al ilmu qoblal qaul wal amal. Jadi berilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Maka yang kita lakukan amal kita ini dasarnya juga ilmu. Nah, dari situ kemudian kita tidak pernah menyangka kalau pada 30 Juni 2024 itu CI bubar. Kami sama sekali tidak punya pikiran sampai sejauh itu. Karena saya sendiri, saya kan bukan orang yang ada di ring 1 Amir ya. Yeah. Saya memang sering bersama dengan orang-orang ring 1-nya Amir, tapi saya bukan orang ring 1-nya. Yeah, betul. Tapi kalau di daerah ya gitu Yeah. kan. Tapi kalau di ring 1-nya kan tidak. Tapi saya merasa bahwasanya dengan bubarnya ini menjadi pintu keberkahan bagi banyak pihak, ya. Bukan hanya JI ya, dalam hal ini, tetapi banyak pihak. Sehingga ketika tanggal 30 Juni itu saya sudah di luar, udah bebas ya. Sudah bebas, karena di dalam di besi itu kita malah semakin lebih. Nah, ada satu buku dari Buya Hamka, yang itu saya ini kan mengidolakan pahlawan-pahlawan nasional itu, ulama ya. Ya, salah satunya itu adalah Buya Hamka. Ya, kalau yang era sebelum merdeka ya Pangeran Diponegoro, gitulah ya. Nah, sampai kepada masa setelah merdeka, Buya Hamka ini juga seorang tokoh yang pernah dipenjara juga. Tapi bagaimana sikapnya terhadap negara? Ini yang akhirnya saya tertarik gitu ya, tertarik. Saya baca salah satu buku beliau, ada satu ungkapan beliau tentang Pancasila itu. Tentang apa itu? Kalimatnya begini. Kalau orang Islam tidak percaya dengan Pancasila, hati-hati. Itu bisa musyrik. Itu tulisan Buya Hamka. Saya kaget ini, kenapa ini Buya Hamka nulis begitu gitu ya. Akhirnya saya baca, oh ternyata alasan beliau bahwasanya yang mengajarkan tauhid, ya, agama yang ada di Indonesia, yang mengajarkan tentang ketauhidan itu hanya Islam, dan ketuhanan yang Maha Esa itu adalah puncak dari ketauhidan. Alasan beliau begitu. Alasannya kenapa? Karena itu juga kalimat itu yang membuat saya dulu bertanya-tanya, kenapa kalimatnya kok ketuhanan yang Maha Esa? Karena kalau dalam bahasa Indonesia itu apabila satu benda diberi awalan ke dan akhiran an, ya, itu menjadi jamak. Contoh, pulau. Kalau pulau kan satu. Kepulauan. Kalau kepulauan banyak pulau. Tuhan kan satu. Kalau ketuhanan jadi banyak Tuhannya gitu. Tuhan. Itu pertanyaan saya yang lama tidak terjawab. Ketika saya tanya itu banyak yang tidak bisa menjawab. Tapi ternyata ketika Buya Hamka menjelaskan itu kita terbuka lagi. Oh iya, mengapa kalimat ini menjadi Buya Hamka ini kan bukan orang biasa ya, seorang ulama yang luar biasa. Ini tentu tidak sembarangan kalimat ini beliau tulis gitu ya. Nah ternyata jika satu kata benda itu diberi awalan ke dan akhiran an, maka menjadi jamak, itu benar. Tapi kalau kata sifat, Tuhan itu kan sifatnya sebagai Tuhan, namanya banyak. Ya, Islam sendiri ada 99 Asmaul Husna kan? Ada 99 nama Allah gitu ya. Nah, ketika ini menjadi kata sifat, maka artinya menjadi berbeda. Contoh, pedes. Kepedesan itu apakah banyak pedes atau pedes banget? Pedes banget. Pedes banget. Berarti ketuhanan ya Tuhan banget. Tuhan banget satu-satunya. Ini kata saya. Sederhana. Iya. Tapi karena kita belum sampai ya, belum sampai ke sana. Oh iya. Kenapa dulu ini saya tentang gitu? Karena tidak tahu. Ya, ketika tahu, ini menjadi penguat saya. Kemudian
lanjut ke setelah saya bebas. Iya. Kemudian ada tadi di awal kita sudah sampaikan kita ada pelatihan pertanian dan segala macam. Kemudian tahun 2003 akhir kita sudah berkebun, sudah dibimbing oleh dari Bapeltan, dari Densos Satgas Lampung. Terus kemudian bulan Juni, tanggal 30 Juni 2024. Kalau kata sandinya, kalau kita bicara sandi itu 300624. Itu kalau orang-orang JI tahu apa itu? Itulah hari terakhir JI sebagai organisasi pernah ada. Karena pada waktu itu JI sudah dibubarkan. Dan saya menerima dengan ketika JI itu dibubarkan, saya alhamdulillah. Berarti inilah jalan yang mungkin selama ini kita bingung ketika kita mau sampaikan kepada teman-teman bahwasanya ini sudah tidak bisa dilanjutkan dengan berbagai alasan. Teman-teman masih belum bisa menerima dengan kondisi itu. Nah, dengan kondisi itu yang dan qadarulahnya begini, yang kumpul di Sentul waktu itu saya tidak ikut kumpul karena saya bukan orang pendidikan. Yang kumpul itu salah satunya adalah pendiri CI itu kan ada 10. Salah satunya adalah Ustadz Abu Rusdan ada di sana. Terus kemudian yang lain itu selain beberapa ex Amir, Pak Para, kemudian Mbah Zarkasih ada di sana. Terus kemudian sesepuh-sesepuh yang lain, kemudian dari pendidikan itu hampir semua pendidikan yang di bawah yang terafiliasi dengan CI itu kumpul semua. Kemudian mengambil kata sepakat untuk membubarkan diri. Jadi bukan dibubarkan, membubarkan diri. Membubarkan diri. Ada satu perbedaan yang sangat mencolok antara dibubarkan dan membubarkan diri. Kalau dibubarkan itu ada keterpaksaan. Iya, terpaksa. Kalau membubarkan diri kesadaran. Maka konsekuensinya berbeda jauh. Jauh berbeda. Nah, JI posisi hari ini adalah membubarkan diri dengan tadi berdasarkan ilmu. Nah, alhamdulillah setelah JI ini bubar, kita kan masih tetap boleh untuk kumpul sama teman-teman ex JI, tetapi dengan tetap ada petugas bersama kita, baik itu dari Satgas Wilayah, dari Polres, dari Polsek, bahkan dari Kodim atau dari ada pendampingan. Nah, kita sudah berjalan hampir 2 tahun ya, 2004 ini 2006. Setahun kemarin kita di Depok haul pembubaran JI itu, alhamdulillah. Nah, setelah itu kami tentu tidak kemudian setelah JI bubar apa yang harus kami lakukan, nggak bingung, karena tadi di awal sudah saya sampaikan, Ustadz kita itu menyampaikan satu nasihat, janganlah kalian menjadi rajulun solih, tapi jadilah kalian rajulun muslih. Maka kami setelah itu yang tadinya pernah jadi khotib, ya tetap jadi khotib. Yang tadinya dakwah di masyarakat, ya tetap dakwah di masyarakat. Dan ketika kemarin ada bencana, maka kami juga bencana Sumatera kemarin sama-sama turun ngasih bantuan ke sana. Nah, ini bukti bahwasanya kami siap kembali ke NKRI itu bukan hanya slogan saja, tapi kami ingin memberikan bukti nyata bahwasanya kami ini sudah benar-benar kembali ke NKRI. NKRI harga mati. Ya, terakhir Ustadz, apa yang ingin disampaikan dari kesimpulan ini kepada penonton kita supaya jangan salah? Ya, silakan Ustadz. Alhamdulillah, jadi ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada semua pihak, bahwasanya ketidakadilan itu pasti kita rasakan dimanapun kita berada. Tetapi untuk menuntut keadilan, yang paling penting itu bukan adil menurut kita, karena belum tentu adil menurut kita,
Itu adil buat orang. Adil buat orang lain. Mungkin demikian Iya. yang saya sampaikan. Iya, ya, menarik sekali. Ya, saudara, ini adalah obrolan kita dan akhirnya seperti yang sudah disampaikan Ustadz tadi, percayakan kepada pemerintah dan tentu NKRI harga mati. Kami undur diri, semoga obrolan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Masya Allah.